Adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab beserta alat tulisnya. Karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, sebelum kita akan melanjutkan kembali ibadah virtual sekolah minggu ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa pembuka kita. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa, lepaskan tangan, pejamkan mata, tundukkan kepalanya. Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena pada saat ini kami dapat dimampukan kembali untuk beribadah sekolah minggu kami secara virtual dari tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau menolong kami supaya dapat mengikuti kebaktian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Elsa, kembali kita mengangkat pujian kita dalam nama Yesus. Adik-adik, semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah, semoga adik-adik masih semangat ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami pada saat ini masih diberi kesehatan dan semangat untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Roh Kudus pimpin dan tuntun kami supaya kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik dan menjadi anak-anak terang sebagaimana yang Engkau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak akan membawa kita untuk mengingat kembali tentang ke-10 firman yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-17. Nah adik-adik masih ingat enggak perintah Tuhan dari yang pertama sampai yang ke-9? Nah sebelum itu kita akan bersama-sama untuk mengingatnya kembali. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat
bagimu patung dan jangan menyembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, yang ke-10 adik-adik, yang terakhir, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, minggu ini kakak akan bercerita tentang bagaimana sikap dan perbuatan yang patut kita hindari yang terdapat pada perintah yang ke-10 ya adik-adik, atau perintah yang terakhir, yaitu jangan mengingini milik sesamamu yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Nah, kakak mau tahu, apakah adik tahu mengingini itu apa? Nah, jadi mengingini itu adalah ingin mendapatkan harta milik orang lain. Itu lebih sekedar mengagumi harta benda atau cara berpikir orang lain. Misal, aku ingin mempunyai salah satu dari hal-hal tersebut. Mengingini ini termasuk iri hati, marah pada kenyataan bahwa orang lain memiliki apa yang tidak kita miliki. Jadi adik-adik, kalau milik orang, kita tidak bisa memaksa kehendak kita dengan berbagai cara untuk memilikinya. Contohnya mainan ya adik-adik, kita bisa memiliki jikalau pemilik mainan tersebut memberikan kita dengan senang hati. Nah, bolehlah adik menerima mainan tersebut dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan mainan tersebut kepada adik-adik. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengingini milik orang lain, misalnya mengingini mainan teman? Nah, di sini adik-adik bukan berarti kita tidak boleh mempunyai keinginan yang sama ya. Kita boleh mengingini kebahagiaan dan kepandaian. Yang dimaksud dengan perintah yang ke-10 ini adalah kita tidak boleh menginginkan dengan sikap hati serakah dan iri hati terhadap sesuatu atau milik orang lain yang bersifat pribadi yang tidak mungkin kita miliki. Nah, adik-adik, perintah yang ke-10 ini dapat disebut sebagai ibu dari semua dosa. Kenapa? Karena jika kita mempelajari perintah jangan mengingini, maka kita akan menemukan bahwa pelanggaran terhadap perintah yang satu ini akan melahirkan dosa-dosa lainnya. Perintah ke-10 ini berbeda dengan ke-9 perintah yang lainnya yang telah adik-adik dengar dari cerita sebelumnya. Perintah ke-10 ini berkaitan dengan dosa yang tersembunyi di dalam hati, sedangkan ke-9 yang lainnya berkaitan dengan tindakan luar yang dapat dilihat oleh mata kita. Itu sebabnya seringkali dosa mengingini ini sulit untuk dilihat. Seringkali orang yang melakukannya tidak menyadari bahwa ia telah berbuat dosa. Contoh yang paling nyata ya adik-adik, dalam Yosua pasal 7 ayat 20 sampai yang ke-22 yang tokohnya itu tokoh Akan. Nah, di sini mari kita bersama-sama untuk membacanya ya adik-adik. Di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 20 sampai yang ke-22. Yang berbunyi demikian, lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Nah, adik-adik, pada mulanya akan melihat barang-barang jarahan milik musuhnya. Kemudian
berkembanglah keinginan untuk memiliki barang-barang itu. Padahal Tuhan sudah memerintahkan mereka agar barang-barang tersebut untuk dimusnahkan. Nah, keinginan ingin memiliki itu menjadi dorongan akan melanggar perintah Tuhan. Pada akhirnya, dosa itu bukan saja mendatangkan maut bagi akan sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan bangsanya. Nah, adik-adik, tahu kalau mengingini itu ada yang baik atau positif dan ada juga yang tidak baik atau negatif? Nah, kakak akan menjelaskan yang bagian positif. Yang pertama, keinginan yang kuat. Contohnya, keyakinan yang tinggi dan cara yang benar akan membuka jalan untuk menuju keberhasilan. Hal ini adik-adik mengajarkan kita untuk berjuang atau bergerak, bersaing dengan bersih supaya mendapat hasil yang baik. Misalnya adik-adik mau mendapat nilai yang bagus di sekolah, berarti adik-adik harus belajar yang giat dan rajin supaya hasil nilai yang adik dapatkan dapat memuaskan adik-adik karena hasil kerja keras adik-adik ya. Nah, yang positifnya yang kedua, kesukaan yang kuat. Contohnya, mendorong supaya adik-adik lebih giat lagi untuk mendapatkan hasil seperti orang lain dapatkan. Misalkan, teman adik-adik mempunyai mainan bagus, tapi adik-adik tidak memiliki mainan bagus itu. Nah, di sini dengan ketekunan yang kuat, maka adik-adik harus menabung supaya dapat membeli mainan seperti kepunyaan teman adik-adik tersebut. Nah, adik-adik, bagian yang tidak baik atau negatifnya, yang pertama, iri hati, yaitu merasa kurang senang dengan sesuatu yang dimiliki orang lain. Yang kedua, ketamakan, keinginan yang tak terkendali untuk meraih lebih banyak bagi diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Nah, orang yang tamak ini adik-adik, mereka akan berlaku curang untuk memperoleh apa yang diingini oleh mereka. Adik-adik, dengan mengetahui dan belajar bagaimana cara mengingini yang bukan milik kita tanpa memperhatikan orang, adik-adik dengan mengetahui dan belajar bagaimana jangan mengingini yang bukan milik kita, sebab Tuhan tidak memperkenankan kita anak-anaknya menjadi pemalas tanpa berusaha untuk mendapatkan hasil dari usaha kita sendiri. Tetap andalkan Tuhan ya adik-adik dalam setiap pekerjaan atau apapun yang kita inginkan, karena Tuhan akan selalu ada untuk menolong, membantu kita ya adik-adik. Nah, hari ini Tuhan memberikan pengajaran kepada kita supaya kita jangan mengingini yang bukan milik kita, apalagi dengan cara memaksa sehingga membuat teman-teman tidak menyukai dan menjauhi kita akibat perbuatan kita. Kita harus tetap bersyukur karena Tuhan Yesus menyediakan bagian kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat dan penyertaan-Mu atas hidup kami, anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh beribadah, kami boleh sharing tentang cerita Alkitab dan nyanyian pujian. Bapa di sorga, kami memohon penyertaan dan perlindungan-Mu juga dalam doa ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang lainnya yang tidak sempat beribadah, bisa beribadah kembali walaupun secara virtual. Berkati guru-guru yang mengajar, supaya guru-guru ini dapat menyampaikan firman Tuhan dengan setulus hati dan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan juga. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati juga Tuhan orang-orang tua kami yang sakit disembuhkan, yang dalam pekerjaan dilindungi dan diberkati. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk hari ini, hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan terus mempersiapkan kami, anak-anak Tuhan, supaya kami dilindungi dan dijauhkan daripada yang jahat. Bapa di sorga, berkati juga hari depan kami, sekolah kami, belajar kami walaupun dari rumah.
tapi kami ingin tetap Tuhan menyertai, memberi hikmat, memberi kepintaran dan kecerdasan untuk kami, anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, berkati juga bangsa dan negara kami, Indonesia, terkhususnya Palangkaraya, bahkan tempat-tempat tinggal kami, Tuhan Yesus, berkati pemerintahnya, pemimpinnya, dan juga keamanannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu selalu dengan hadirat-Mu. Berkati kami untuk minggu depan supaya bisa beribadah kembali dalam keadaan yang sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Bapa di sorga, inilah doa kami naikkan bersama doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang ada kesempatan kita untuk mempersembahkan sebagian dari apa yang kita punya. Namun sebelumnya, Kakak mau tanya, apakah adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus setiap saat ada untuk menjaga dan mendidik kita di segala waktu dan tempat. Karena itu sekarang kita patut bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dengan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 455 Minta. Adik-adik, mari kita kembali bersatu di dalam doa persembahan sekaligus doa menutup ibadah virtual segala minggu kita. Adik-adik, mari kita melipatkan tangan, kita berdoa. Betapa hati kami berterima kasih Yesus atas kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam segenap hidup kami. Hanya ini saja persembahan kami Tuhan. Pakailah hidup kami karena hidup kami itu milik-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami ini yang kami berikan dengan hati yang rela. Bila sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu secara virtual kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang telah menyertai ibadah kami tadi dari awalnya. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi dari kami akan melaksanakan aktivitas mereka masing-masing, Tuhan Yesus kami mohon Engkau menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan tiada henti dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami pada hari-hari yang selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan mengangkat pujian kita, Mata Tuhan Melihat. Tuhan
Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika adik-adik keluar rumah, wajib menggunakan masker ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.